الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة معاشر muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang berkah ini, hari yang dicintai Allah Jalla wa ala, marilah kita mengingatkan diri kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Jalla wa ala bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan kita untuk meraih ridha Allah Jalla wa ala. Ketahuilah ma'asyara muslimin, syukur itu identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Setiap ada syukur, maka di sana melekat kebahagiaan dan kenikmatan. Jadi kalau kita ingin bahagia dan ingin hidup syarat dengan kenikmatan, jangan pernah kita berpaling dari syukur kepada Allah Jalla wa ala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Namun jika kalian kufur, sungguh sangat pedih azabku. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, sebagaimana doa atau cita-cita kita untuk bahagia dunia akhirat yang merupakan representasi daripada doa terbaik yang Allah suguhkan, yaitu doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jawabannya adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Namun ya ikhwatal iman, bersyukur kepada Allah bukan hal yang mudah. Lebih banyak orang menjadikan syukur sebagai angan-angan, sebagai cita-cita, tapi tidak mudah direalisasikan. Kenapa demikian? Karena kita lemah dalam hal sabar. Ya ikhwatal iman, kalau orang yang bersyukur kepada Allah Jalla wa ala, maka dia harus kuatkan kesabarannya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebab terbaik syukur adalah sabar. Makanya orang tidak mungkin bersyukur kalau dia tidak punya kesabaran. Makanya seluruh kata sabar di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW mencakup 3 macam sabar. Karena jangan pernah kita memahami sabar itu hanya dalam menghadapi musibah. Justru di sana ada sabar yang lebih mulia. Di sana ada sabar yang lebih penting di sisi Allah Jalla wa ala, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, setelah menganalisis semua kata sabar, kata ulama, kata mufassir, semua kata sabar yang Allah sebutkan di Al-Quran mencakup 3 macam sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk tetap bertauhid, sabar dari maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dari maksiat, dari semua yang dibenci Allah Jalla wa ala. Karena hidup ini adalah untuk menjalin hubungan cinta dengan Allah. Kalau kita memang setia dan taat pada Allah, kita harus tahan diri kita dari apa yang dibenci dan diharamkan Allah Jalla wa ala. Yang terakhir, yang paling ringan, sabar dalam menghadapi musibah, dalam menerima
takdir pahit dari Allah Jalla wa'ala yang Allah takdirkan dengan rahmat dan hikmahnya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara sabar, semua kata sabar Al-Quran mencakup 3 macam tersebut. Kecuali satu ayat di Al-Baqarah yang berbicara tentang sabar dalam menghadapi musibah. Karena jangankan sabar dalam ketaatan, jangankan sabar dari maksiat, kita dalam menghadapi musibah saja, kita lemah untuk bisa bersabar. Makanya Allah katakan, Allah Jalla katakan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang sabar, yakni sabar dalam menghadapi musibah. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna rajiun. Di mana mereka setiap menghadapi musibah, tertimpa musibah, dia sabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna rajiun. Dan apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun wa rabbihim rahmah. Allah akan puji orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Wa rahmah, Allah akan semakin menyayangi orang-orang yang sabar. Namun ya ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, kita harus belajar sabar. Karena orang tidak mungkin sampai kepada sabar dalam ketaatan kalau kita tidak sabar dalam menghadapi musibah. Kalau sudah sabar dalam menghadapi musibah, naik derajat kita dalam sabar, yaitu sabar dari maksiat. Kalau sudah kita sabar dari maksiat, naik derajat kita sabar dalam menjalankan ketaatan. Kalau kita sudah sabar dalam ketaatan, maka kita dekat dari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menghadapi musibah. Pahamilah, yakinilah, Allah Jalla wa'ala la yabtalil mu'man, la yabtalil mu'mina lihawani alaih. Allah itu menguji kita dengan ujian musibah bukan untuk menghina kita. Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan ujian musibah bukan untuk menyengsarakan kita. Walakin liyarfa' darajatahu wa yukaffir anhu sayyiati. Tetapi Allah memberi kita ujian musibah untuk mengangkat derajat kita, supaya kita mulia di sisi Allah, terutama di akhirat, dan untuk menghapus dosa-dosa kita. Wa qad rawat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu bi azza wa jalla biha an hatta syaukati yushakuha. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah akan hapus dosa-dosanya. Sampai ketika dia tertusuk duri sekalipun, Allah akan hapus dosanya. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana dia berkata, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi alaihi salam, al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal minan nas. Yubtal rajul ala hasabi dini, fa in kana fi dini salaba zida fi salati fi bala'i, wa in kana fi dinihi riqqa khuffif an. Wa ma yazal bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala al-'ar wa laysa 'ali khati'ah. Orang yang paling berat ujian musibahnya, justru ujian musibah itu untuk menguji keimanan kita, untuk menguji kesabaran kita. Itu ujian sabar. Ujian sabar itu ujian musibah. Justru ujian musibah adalah ujian untuk menguji rasa cinta kita, kekuatan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang meningkat imannya, meningkat ketakwaannya, maka semakin berat ujiannya. Makanya kata Nabi alaihissalam, orang yang paling berat ujian musibahnya para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian di bawah mereka secara keimanan. Dan orang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kekuatan imannya. Kalau imannya kuat, ujiannya tambah berat. Kalau imannya lemah, ujiannya diringankan oleh Allah Jalla wa'ala.
senantiasa seorang muslim selama hidupnya terus diuji oleh Allah sampai dia meninggal tidak bawa dosa. Selama dia masih hidup, selama hayat masih di kandung badan, kalau dia beriman akan terus Allah uji. Dari anaknya, dari istrinya, dari tempat kerjanya, semua itu untuk menghapus dosanya. Apa targetnya? Sampai dia wafat tidak bawa dosa. Walaysa ali khati'ah, kata Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaihi. Ya ikhwatal iman. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ma an'amallahu ala abdin ni'matan fantaz'a minha fantaz'a min faqadahu makana man taz'a minhu sabar illa kana awadahu Allah khairan min man taz'a minhum maqara innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidaklah Allah mencabut suatu nikmat dari hidup kita. Tidaklah Allah mencabut nikmat apapun nikmat itu. Lalu Allah ganti. Ya, Allah ganti nikmat yang Allah cabut itu dengan kesabaran. Di mana kita mampu menghadapi musibah dengan sabar. Illa kana ma'awwadha khairu, kecuali dengan kita sabar dalam menghadapi segala bentuk musibah. Kecuali Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari kenikmatan yang hilang dari diri kita. Ya ikhwata, nikmat yang hilang apapun itu. Apakah ekonomi semakin sulit? Apakah anak melawan? Apakah istri semakin durhaka? Apapun nikmat, ya Allah. Para jamaah, kalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah akan uji kita melalui orang dekat kita. Bagaimana Allah menguji Nabi Nuh melalui anaknya? Bagaimana Allah menguji Nabi Lut melalui istrinya? Bagaimana Allah menguji Ibrahim melalui bapaknya? Bagaimana Allah menguji Asia melalui suaminya? Bagaimana Allah menguji Nabi kita Muhammad SAW melalui pamannya? Jadi kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Allahu Jalla wa'ala, kalau sudah mencintai kita, Allah uji keimanan kita dengan diuji melalui orang dekat kita. Hadapi ujian yang berat itu. Walaupun menyita pikiran, walaupun sangat membuat dada sesak, merusak konsentrasi, menghilangkan kenikmatan hidup, kenyamanan hidup, sabar. Karena Allah ketika mendapati kita sabar, Allah akan ganti kenikmatan yang hilang dengan kenikmatan yang lebih baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على هذه البشرية الجمعاء الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الحق جهاده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Berikutnya ya ikhwatal iman, kita ingin sampaikan sabar itu mudah secara teori, tapi tidak mudah diaplikasikan. Banyak orang mudah menasihati orang sabar, sabar. Tapi ketika kita mengalaminya, ternyata tidak mudah menjadi orang sabar. Untuk itu, perlu kiranya kita mengetahui kiat-kiat sabar. Agar kita tidak hanya mengetahui sabar secara teori, tapi kita juga bisa mengaplikasikan ilmu sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa kita sabar? Supaya bersyukur. Karena kalau kita tidak sabar, kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah ketika ditanya apa bedanya syukur dengan sabar, kata Syekhul Islam Taimiyah, as-sabru wasila wasyukru ghayah. Sabar itu jalan, sementara syukur itu tujuan. Jadi kalau orang ingin bersyukur kepada Allah, kalau orang ingin bahagia dunia akhirat, dia harus bersabar. Karena tidak mungkin kita bersyukur kalau kita tidak sabar. Belajar sabar dari menghadapi musibah. Bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama, kita harus sadar bahwa dunia ini tempat ujian. Jadi kalau kita berada di alam ujian ini, ya harus siap diuji 24 jam. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh tidak mendatangkan solusi. Mengeluh ini, mengeluh itu, ya ikhwata, justru menambah beban jiwa. Jangan banyak mengeluh. Dunia ini tempat ujian. Kalau kita tidak ingin diuji, kalau kita tidak siap diuji, jangan tinggal di dunia. Allah katakan,
Wal nabluwannakum. Selama kalian hidup di dunia, selama itu aku akan terus uji, kata Allah. Tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, ikhwatul iman. Bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi ujian? Ujian apapun. Karena ujian itu, musibah itu artinya kehilangan. Kehilangan nikmat, kehilangan orang yang dicintai. Bagaimana caranya? Kata Allah, jangan merasa memiliki. Allah katakan, inna lillah, semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Kenapa kita sedih? Karena kita merasa miliki. Ketika anak ada di hati, harta ada di hati, hilang, sedih kita. Tapi kalau kita tidak pernah merasa memiliki semua itu, kita selalu ingatkan diri kita, semua titipan Allah, hilang, hanya sedih sesaat para jemaah. Setelah itu dia sadar. Justru itu ujian dari Allah. Kita lebih cinta Allah atau lebih cinta anak? Kita lebih cinta Allah atau lebih cinta harta? Kita lebih cinta Allah atau cinta dunia? Kita ini milik Allah. Kita saja milik Allah. Kenapa harus sedih? Apakah kita datang, lahir ke dunia, punya langsung dengan harta? Dengan keluarga? Tidak. Kita datang ke dunia ini sendiri. Lalu Allah berikan kita, ya Allah kenalkan kita orang tua. Allah beri ini, Allah beri itu. Baru kita sadar ini titipan. Kenapa kita merasa miliki? Kita kembali pun ke Allah, ke alam barzah, tidak bawa apa-apa. Jadi kita kalau ingin sabar, tanamkan di dalam diri kita, saya tidak punya apa-apa. Semua itu milik Allah dan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul iman, yakinilah apapun yang Allah takdirkan, apapun itu adalah rahmat Allah. Itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, yang menetapkan takdir buruk kepada kita, sakit kah, keretakan rumah tangga kah, ini apa saja, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Lihat ya Allah saya sakit, padahal saya taat, saya istiqomah, saya gak pernah macam-macam, kenapa saya sakit? Apakah sakit tanda bukti Allah tidak suka, Allah benci, Allah marah? Bukan. Kalau yang sakit seorang muslim, justru Allah sayang. Karena banyak orang tidak dihapus dosanya, karena jauh dari taubat. Tapi Allah hapus dosanya melalui penyakit. Para jamaah, yang membuat hidup ini lebih nikmat, terasa lebih nikmat ketika kita semakin berbaik sangka kepada Allah. Wallahi yang membuat kita bahagia, bukan uang, tapi selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Kenapa kita harus berburuk sangka kepada Allah? Kapan Allah zalim sama kita? Kapan Allah kejam sama kita? Allah tidak pernah berubah. Huwa Rahman. Allah itu maha penyayang. Kalau ada muslim taat, susah hidupnya, Allah itu ingin angkat derajatnya. Dunia itu bukan segalanya. Hakikat kehidupan itu akhirat. Sampai Allah katakan, inna darul akhirah haliwan. Kehidupan yang hakiki itu di akhirat nanti. Yang namanya kebahagiaan. Kehidupan yang bahagia. Bukan dunia. Bukan tolak ukur kebahagiaan itu dunia. Bukan. Karena Allah ingatkan kampung akhirat kita. Kampung kita akhirat. Tempat tinggal kita akhirat. Bukan dunia. Dunia itu tempat tinggalnya orang-orang kafir. Muslim. Kampung halamannya bukan dunia. Tapi akhirat. Tetapi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi musibah yang berat. Jangan hanya fokus kepada akar masalah. Jangan hanya fokus kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Bandingkan musibah yang menimpa kita, persoalan yang sedang kita hadapi dengan orang lain yang jauh lebih berat musibahnya. Bandingkan. Saya sakit. Sakit apa Anda? Saya penyakit. Kena stroke. Ya ikhwatah. Stroke tapi masih bisa hidup. Ada tetangga kita. Stroke meninggal. Ada yang kena ini. Bandingkan yang lebih sulit. Yang lebih berat ujiannya. Jangan ya Allah saya sakit tapi itu sehat. Ya. Apa kata Nabi? Undur ila man huwa dunakum. Supaya kamu selalu bersyukur dalam menghadapi ujian. Jangan melihat orang di atasmu. Tapi lihat orang yang lebih sengsara darimu.
Maka dengan demikian, fa inna ajdar alla ni'matullah. Maka dengan sikap seperti itu, maka kamu tidak akan pernah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian, khutbah singkat yang disampaikan daripada gambaran tentang sabar dan kiat-kiatnya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sabar, sehingga kesabaran kita mengantarkan kita kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqbana wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله